Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, Pak, minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem, Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat, Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat, Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang pertama, bahwa beratnya para petani bukan, sekarang pupuk sudah lancar, Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong, Pak, karena saya petani, Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali, Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali, hamanya datang, masuk lagi yang baru, datang, masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh, Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemulihan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi, Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal, Pak, setelah Bapak datang. Yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Selamat datang di channel Sedikit Politik. Jangan lupa subscribe. Kabupaten Majalengka, sebuah wilayah agraris di Jawa Barat, mendadak menjadi sorotan nasional. Bukan karena bencana atau peristiwa luar biasa, melainkan karena kehadiran 2 sosok penting dalam panggung politik dan pemerintahan Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kunjungan keduanya bukanlah sekadar seremoni biasa. Mereka datang ke tengah-tengah masyarakat petani, berdiri langsung di atas tanah sawah, menyerap keluhan, dan mencatat setiap permasalahan yang dihadapi para petani. Ada yang berbeda dari kunjungan ini. Ada semacam keseriusan, keterlibatan langsung, dan semangat perubahan yang menyertai setiap langkah mereka. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka panen raya yang dilaksanakan di salah satu sentra produksi padi di Majalengka. Bagi masyarakat sekitar, kegiatan panen raya sejatinya adalah kegiatan rutin yang sudah menjadi bagian dari siklus hidup pertanian. Namun kehadiran kepala negara dan kepala daerah secara bersamaan menjadikan momentum ini begitu istimewa. Presiden Prabowo dalam balutan pakaian lapangan khasnya turun langsung melihat kondisi lahan pertanian. Ia tampak berbincang santai namun serius dengan para petani, mendengarkan curahan hati mereka tentang sulitnya mendapatkan pupuk, mahalnya harga pestisida,
hingga ketidakpastian harga jual hasil panen. Di sisi lain, Gubernur Deddy Mulyadi dengan gayanya yang membumi turut aktif menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Presiden. Salah satu poin penting yang diangkat adalah tingginya harga obat hama yang menjadi beban besar bagi para petani. Pak Presiden, petani kita ini sedang kesulitan. Obat-obatan untuk hama dan pupuk itu sekarang mahal sekali. Kalau tidak segera kita atasi, banyak petani yang akan menyerah, ujar Deddy di hadapan Prabowo dan sejumlah pejabat kementerian yang turut hadir. Prabowo yang mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian memberikan respon yang menandakan kesiapannya untuk mengambil tindakan konkret. Ia menekankan bahwa persoalan pertanian tidak bisa hanya diselesaikan dari balik meja, tetapi perlu pendekatan langsung di lapangan. Kita tidak bisa mengelola pertanian dengan hanya membaca data dari laporan. Kita harus turun ke sawah, mendengar sendiri dari para petani. Kita harus pakai akal sehat dan hati nurani, tegas Prabowo. Dialog antara Prabowo dan Deddy Mulyadi berlangsung hangat dan penuh kesetaraan. Tidak ada jarak antara pemimpin pusat dan daerah. Keduanya terlihat saling mendukung dan memahami urgensi dari persoalan yang sedang dihadapi. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa masalah pertanian di Jawa Barat tidak hanya terkait teknis budidaya, tetapi juga distribusi hasil panen dan ketidakpastian pasar. Seringkali petani kita panen dengan hasil yang melimpah, tapi harga di pasaran malah jatuh. Ini ironis, Pak. Harus ada regulasi yang menjaga harga tetap stabil agar petani tetap semangat menanam. Lanjut, Deddy. Presiden Prabowo merespons dengan mengarahkan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan tata niaga hasil pertanian. Ia juga mengusulkan adanya penguatan BUMN pangan untuk dapat menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan nasional. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi secara langsung tanpa sekat birokrasi yang kaku. Gaya komunikasi Deddy Mulyadi yang terbuka dan tanpa basa-basi mendapat apresiasi dari Prabowo. Bahkan dalam beberapa momen, keduanya tertawa bersama mendengarkan cerita para petani yang dengan polosnya menyampaikan keluhan mereka. Tidak hanya mendengar, Prabowo juga terlihat mencatat sendiri beberapa masukan penting, mulai dari permintaan peningkatan irigasi, kebutuhan alat pertanian modern, hingga masalah klasik seputar tengkulak. Menurut Prabowo, sektor pertanian adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika petani sejahtera, maka negara akan kuat. Kita tidak bisa bicara soal ketahanan nasional tanpa membicarakan ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai kalau petaninya masih hidup susah, ucap Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan para petani. Sementara itu, Deddy Mulyadi yang dikenal sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat menyampaikan bahwa upaya Presiden Prabowo untuk hadir langsung ke sawah menunjukkan komitmen besar terhadap sektor pertanian. Ia menyebut, sudah saatnya paradigma pembangunan bergeser dari kota ke desa, dari industri ke agraria. Pak Prabowo ini bukan hanya datang untuk pencitraan, beliau benar-benar mendengar dan siap menyelesaikan masalah. Ini yang kita butuhkan. Pemimpin yang tidak hanya duduk di kantor, tapi hadir langsung di tengah rakyatnya, ujar Deddy dengan semangat. Dalam kunjungan itu, Presiden juga menyempatkan diri berdialog dengan para penyuluh pertanian. Mereka menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas SDM petani serta penyediaan teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan produktivitas. Presiden mencatat hal ini sebagai prioritas yang akan dibawa ke dalam kebijakan nasional ke depan. Kunjungan Prabowo dan Deddy Mulyadi tidak hanya berdampak pada level pemerintahan, tetapi juga membangkitkan semangat para petani di daerah. Mereka merasa didengar, dihargai, dan dianggap penting. Salah seorang petani bernama Pak Encep mengatakan bahwa
baru kali ini ada presiden yang mau duduk di tikar petani, mendengarkan langsung tanpa protokol berlebihan. Kami harap setelah ini ada perubahan nyata. Bukan hanya janji-janji, tapi ada bukti bahwa nasib petani bisa lebih baik, ucap Pak Encep dengan mata berbinar penuh harap. Kehadiran Prabowo dan Deddy Mulyadi di Majalengka menjadi simbol kuat bahwa pertanian Indonesia masih menjadi prioritas utama. Lebih dari itu, momen ini juga menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah bisa menghasilkan solusi nyata, bukan sekadar perdebatan di media. Momen kebersamaan ini mengingatkan publik pada hubungan erat keduanya yang sudah lama terjalin. Sejak sebelum menjadi presiden, Prabowo memang sudah beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan Deddy. Bahkan, saat pelantikan presiden pada Oktober 2024 lalu, Prabowo sempat mengajak Deddy naik ke atap mobil Maung Garuda dalam konvoi menuju Istana Negara. Momen yang tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga menjadi pertanda bahwa keduanya memiliki visi yang sejalan dalam membangun bangsa. Kebersamaan di Majalengka seolah mempertegas chemistry itu. Bedanya, kali ini mereka bukan lagi sekadar politisi, tetapi pemimpin yang bekerja nyata untuk rakyat. Deddy sebagai gubernur yang aktif di lapangan, dan Prabowo sebagai presiden yang tidak sungkan berdebu di tengah sawah. Tak hanya itu, kunjungan ini juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat luas. Di sela-sela acara, beberapa tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan infrastruktur desa, akses pendidikan bagi anak-anak petani, hingga perlunya modernisasi sistem pertanian dengan memanfaatkan digitalisasi. Semua itu didengar dengan saksama oleh Prabowo dan Deddy. Bahkan, Prabowo berjanji akan mengadakan forum rutin antara kementerian dan perwakilan petani agar komunikasi bisa lebih lancar dan program pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Hari itu, Majalengka menjadi saksi dari satu langkah awal yang bisa jadi akan menjadi babak baru dalam sejarah pertanian Indonesia. Tak hanya sekadar pertemuan antara presiden dan gubernur, kunjungan ke ladang sawah itu mengandung sinyal kuat bahwa negara kini bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kesejahteraan petani. Dan dari sinilah agenda perubahan dimulai. Setelah berdialog panjang dengan petani, penyuluh dan para tokoh desa, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dadakan di posko panen. Tidak ada ruangan mewah, hanya saung sederhana dari bambu beratap daun kelapa. Tapi justru di tempat seperti itulah ide-ide besar sering lahir. Dengan ditemani Deddy Mulyadi dan sejumlah pejabat dari Kementerian Pertanian serta Bulog, Prabowo membahas rencana strategis jangka pendek dan menengah untuk mengurai benang kusut di sektor pertanian nasional. Salah satu keputusan penting yang diambil saat itu adalah percepatan distribusi pupuk bersubsidi dan evaluasi total terhadap rantai distribusinya. Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa di banyak desa, petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena permainan oknum yang memanipulasi data kelompok tani. Kita sering mendengar pupuk subsidi disalurkan, tapi petani kita tetap tidak dapat. Ada banyak mafia yang bermain, Pak. Ini perlu dibongkar habis, kata Deddy. Prabowo mengangguk. Saya akan panggil Kepala Bareskrim dan Kapolri. Saya ingin mafia pupuk ini diberantas. Kita harus pastikan pupuk sampai langsung ke tangan petani, bukan ke gudang para penimbun, tegasnya. Langkah ini sontak disambut haru oleh para petani. Harapan bahwa negara kini benar-benar hadir di tengah mereka terasa semakin nyata. Apalagi dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan rencana untuk memberikan subsidi pestisida dan memperluas program asuransi tani, termasuk perlindungan terhadap gagal panen akibat cuaca ekstrim atau serangan hama. Namun perubahan besar tentu tidak bisa hanya bergantung pada program subsidi. Deddy Mulyadi kemudian menawarkan pendekatan yang lebih visioner, yaitu transformasi pertanian berbasis kearifan lokal dan teknologi.
Kita harus membangkitkan kembali semangat bertani yang diwariskan leluhur kita, sekaligus memperkuatnya dengan teknologi masa kini. Saya yakin petani kita siap naik kelas kalau diberi alat dan pelatihan, ujar Dedi. Dedi mengusulkan agar pemerintah membangun pusat pelatihan teknologi pertanian di setiap kabupaten. Tempat ini tidak hanya akan mengajarkan teknik pertanian modern, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan inovasi. Ia menyebutnya sebagai Balai Tani Cerdas. Presiden Prabowo menyambut usulan ini dengan antusias. Kita akan bangun pilot proyeknya di Jawa Barat dulu. Kalau berhasil, kita replikasi ke seluruh Indonesia. Kita butuh revolusi mental di sektor pertanian, jawab Prabowo. Diskusi berlanjut hingga sore hari. Berbagai masukan mengalir dari kepala desa, tokoh adat, hingga mahasiswa pertanian yang turut hadir. Suasananya tidak formal, tapi produktif. Presiden terlihat semangat mencatat ide-ide tersebut, sesekali berdiskusi langsung dengan para peserta diskusi. Tak lama kemudian, Presiden memanggil ajudan dan memerintahkan untuk menyusun program nasional yang diberi nama Petani Hebat Indonesia. Program ini akan menjadi payung besar bagi seluruh kebijakan baru yang berfokus pada perbaikan ekosistem pertanian nasional. Mulai dari distribusi input pertanian, pelatihan SDM, akses pembiayaan, hingga manajemen pasca panen. Di bawah program ini, setiap desa akan memiliki mentor pertanian profesional. Para lulusan pertanian akan diberi insentif untuk mengabdi di desa selama 2 tahun, mendampingi petani langsung di lapangan. Tujuannya jelas, transfer ilmu, pembaharuan pola tanam, dan penguatan kapasitas lokal. Dedi Mulyadi bahkan menambahkan bahwa desa juga perlu difasilitasi dalam hal pemasaran digital. Hari ini petani kita sudah bisa memanen, tapi seringkali bingung menjualnya. Kita harus bawa petani masuk ke dunia digital. Buat platform online khusus hasil tani, di mana petani bisa jual langsung ke konsumen, usul Dedi. Presiden mengangguk lagi. Saya akan hubungi Menteri Komunikasi dan Menteri Koperasi. Kita buat ekosistem digital ini jalan. Jangan hanya kota yang digital, desa juga harus merasakan, ujarnya. Sore itu, matahari mulai turun. Namun semangat perbaikan yang terpancar dari wajah-wajah yang hadir di saung itu belum padam. Di tengah obrolan santai, tiba-tiba salah satu petani muda bernama Rijal menyela dan bertanya langsung ke Presiden. Pak, kalau saya punya tanah 1 hektar, saya bisa dapat apa dari program Petani Hebat Indonesia ini? Prabowo tersenyum dan menjawab, kamu akan dapat akses pupuk murah, pestisida bersubsidi, pendampingan teknologi, dan bantuan penjualan. Tapi yang paling penting, kamu akan dapat keyakinan bahwa negara berdiri di belakang kamu. Jawaban itu sontak disambut tepuk tangan. Dedi Mulyadi menambahkan, dan kami di Jawa Barat akan kawal langsung agar tidak ada pungli, tidak ada calo, semua transparan. Setelah itu, keduanya berdiri bersama dan menandatangani komitmen bersama yang berisi 5 poin utama. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk dan pestisida bagi petani. Membentuk tim pemberantasan mafia, pupuk dan distribusi hasil tani. Membangun pusat pelatihan dan inovasi pertanian di tingkat kabupaten. Menyiapkan program mentor tani dari kalangan profesional muda. Mendorong digitalisasi pasar hasil tani melalui platform online nasional. Penandatanganan ini dilakukan secara simbolis dengan latar sawah yang masih hijau menguning, disaksikan oleh ratusan petani, pelajar, dan warga desa. Momen itu terasa sakral dan penuh harapan. Sebuah komitmen baru telah lahir bukan di gedung mewah, tapi di tengah hamparan padi yang menunggu dipanen. Tak lama setelah itu, rombongan presiden dan gubernur pun meninggalkan lokasi. Tapi gema dari kunjungan itu masih terasa hingga berhari-hari setelahnya. Media sosial dipenuhi pujian dan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan keduanya yang membumi dan solutif. Para pengamat politik menyebut momen ini sebagai langkah cerdas dari Prabowo.
untuk memperkuat basis politiknya di akar rumput, sekaligus memperkuat relasi strategis dengan Deddy Mulyadi yang punya pengaruh besar di Jawa Barat. Namun bagi rakyat kecil, mereka tak peduli soal manuver politik. Yang mereka tahu, akhirnya ada pemimpin yang benar-benar datang dan mendengarkan mereka. Kini bola perubahan ada di tangan pemerintah pusat. Implementasi dari program Petani Hebat Indonesia akan menjadi ujian nyata dari keseriusan pemerintah membela petani. Dan publik akan menagih janji itu. Deddy Mulyadi sendiri menyatakan bahwa ia akan memastikan Jawa Barat menjadi contoh sukses implementasi program ini. Ia bahkan berjanji dalam 3 bulan ke depan akan melaporkan langsung progresnya ke Presiden. Ini bukan soal pencitraan, ini soal makan rakyat. Kalau gagal, kita semua yang malu, ujar Deddy dengan nada tegas. Tak bisa disangkal, pertemuan di Majalengka telah menciptakan gelombang optimisme baru di kalangan petani. Banyak dari mereka yang kini mulai kembali semangat mengolah tanah karena mereka merasa diperhatikan. Dan seperti yang selalu dikatakan oleh Deddy Mulyadi, jika ingin negara ini kuat, perut rakyat harus kenyang. Dan perut rakyat tidak akan kenyang jika petani terus dibiarkan lapar. Kini harapan itu menyala. Dan kita semua menanti, apakah janji-janji yang diucapkan di tengah sawah itu akan berubah menjadi kenyataan.